Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu rabbul alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Sahabat Habim TV yang kami hormati, insyaallah dalam kesempatan saat ini kita dipertemukan kembali dengan channel Habim TV yang insyaallah dengan paparan dan sajian dari channel Habim TV ini mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habim TV, dalam kesempatan saat ini kami akan mengangkat tema laki-laki yang bukan rijal. Di sini mungkin tuntutan bagi seorang kaum laki-laki. Bagaimana sih laki-laki yang bukan rijal itu sendiri? Kalau kami sampaikan, laki-laki bukan rijal itu adalah laki-laki yang dalam prakteknya tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran, seorang laki-laki itu adalah sebagai pahlawan, sebagai manusia pilihan Allah, sebagai revolusioner di keluarga, bahkan man of the match, seorang perubah menjadi di keluarga itu sendiri. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat fenomena zaman saat ini, kenapa sih banyak para suami, banyak para laki-laki yang tidak menjadi rijal pada hari ini? Mungkin kami akan haturkan berbagai macam fakta problematika pada saatnya. Yang pertama, laki-laki yang bisa bertindak yang tidak menjadi rijal pada saat ini adalah laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Yang dalam prakteknya, laki-laki tersebut tidak proporsional, tidak seimbang. Biasa dalam menafkahi anak keluarga, tatkala menafkahi istri dan anaknya, biasa yang diperhatikan lebih kepada real materialnya saja. Sementara akidah, sementara ideologis dari anak dan istrinya tidak diperhatikan, maka berdampaklah terhadap bagaimana lahir-lahir duriyah-duriyatan di'ampa pada hari ini. Duriyah yang lemah, bahkan tidak menutup kemungkinan. Bukan hanya duriyah yang lemah, tapi bisa saja lahir istri-istri durhaka. Kita lihat fakta pada hari ini. Di bulan Agustus ini, bagaimana kasus di Jakarta? Seorang polwan menyiram suaminya dengan bensin, bahkan sampai membakarnya hidup-hidup. Itu fakta istri yang durhaka. Bukan lagi seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tapi bahkan istri yang durhaka pada saat ini. Itu yang terjadi. Ataupun mungkin fakta lain daripada kekurang proporsional daripada seorang suami, ketidakseimbangan suami yang hanya memperhatikan wilayah material saja. Dampak yang terjadi, bagaimana anak-anak yang durhaka pada hari ini. Kami haturkan kasus-kasus yang nampak pada sekarang ini. Bagaimana kasus-kasus narkoba, bagaimana kasus-kasus perzinahan. Kalau kasus Palembang kami coba angkat kembali, ada anak di bawah umur memperkosa bahkan sampai ke membunuh. Itu dampak mungkin secara strategis ada di wilayah suami yang kurang bertanggung jawab dalam kesehariannya. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara zuriatan di'ampa, kita di zaman sekarang ini banyak yang menyalahkan anaknya itu sendiri, padahal secara wilayah strategis kita melihat daripada peran fungsi daripada orang tuanya. Kenapa sampai lahir anak zuriatan di'ampa? Mungkin karena para orang tuanya tidak paham visi misi dalam menjalankan ibadah di keluarganya. Makanya lahir duriyah-duriyah yang lemah yang terpapar pada saat ini. Kita lihat fakta hari ini. Dan bagaimana ciri-ciri duriyah di'ampa pada hari ini, kita bisa melihat dalam surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa ya'lamuna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai dampak dari laki-laki yang tidak menjadi rijal di keluarganya, lahir duriyah di'ampa. Yang mana karakteristiknya tadi dalam surat Maryam disampaikan ada dua karakter. Yang pertama, duriyah di'ampa itu sendiri adalah
orang yang selalu melalaikan daripada sholat. Ado'us sholat. Kadang-kadang dengan alasan-alasan sepele, subuh kesiangan, duhur kesibukan, sore kecapean, bahkan isya tertidurkan. Itu dampak-dampak dari manusia-manusia yang pada hari ini lemah dalam akidahnya. Itu bukan hanya produk diri dia apa, tapi itu produk daripada orang tuanya yang tidak punya misi-misi dalam hidupnya. Bagaimana sikap yang kedua daripada wattaba'us syahawat, yang memuja, yang memperturutkan hawa nafsunya, bahkan hawa nafsu menjadi hedonisme, menjadi tujuan hidup mereka. Itu yang terjadi di manusia-manusia hari ini, di anak-anak hari ini yang mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana dengan pekerjaannya hanya mengandalkan tawuran? Bagaimana dengan narkobanya? Bahkan tadi dengan kasus-kasus perzinahan yang nampak pada sekarang ini. Itulah dampak-dampak yang ternyata Yahudi, Nasrani, bahkan setan iblis menggempur kepada keluarga-keluarganya berhasil. Itu dampak daripada laki-laki yang bukan rijal di keluarganya. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disampaikan, laki-laki yang bukan rijal adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab di keluarganya. Dan kami sampaikan dampak yang terbesar bisa saja bukan hanya istrinya durhaka, bahkan tadi anak yang menjadi anak durhaka kepada orang tuanya dan kepada Allah itu sendiri. Sahabat Tabim TV, mungkin bagaimana solusi praktis supaya pada akhirnya bisa keluar daripada tatanan keluarga yang tadi dikatakan dan yang menjadi tujuan keluarga itu sendiri. Al-Quran menyampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sebagai tujuan daripada keluarga sakinah, keluarga mawadah dan warahmah, Allah memberikan prosesnya sudah tersampaikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau tadi secara judul disampaikan laki-laki bukan rijal, nah sekarang solusi praktisnya, jadilah rijal-rijal sebagai qawwam. Jadilah laki-laki sebagai rijal. Jangan laki-laki menjadi laki-laki tapi tidak menjadi rijal, tidak menjadi qawwam. Artinya seorang laki-laki yang tahu peran, fungsi dan statusnya. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa ayat 34 disampaikan, ar-rijalu qawwam. Ia adalah sebagai pemimpin keluarga. Ia sebagai manajerial keluarga. Yang mana maju mundur keluarga ada di pertanggungjawaban laki-laki sebagai suami. Ia sebagai imamah. Ia adalah sebagai terdepan dalam melaksanakan ibadah. Tahajud yang pertama beliau. Sedekah yang pertama suami. Dan yang melaksanakan ibadah baik sunnah maupun wajib adalah suami. Sehingga anak dan istri menjadi pengiring dan mengikuti daripada perjalanan suami. Dan bagaimana peran suami menjadi walayah sebagai pengayom. Tatkala istri membutuhkan, hadirlah suami. Bahkan tatkala anak membutuhkan, hadirlah seorang suami. Fenomena saat ini kurang terbangunnya komunikasi antara suami dengan istri, suami dengan anak. Terjadilah perpecahan, terjadilah kerusakan rumah tangga. Auzubillah summa auzubillah. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, laki-laki bukan rijal, mungkin itu harus dijauhi oleh kita, karena laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya di keluarga. Kembalikan kepada visi misi keluarga, ayyuqima hududallah, yaitu penegakan kalimah-kalimah Allah di keluarga. Sehingga suami sangat rentan ataupun sangat memperhatikan bagaimana perjalanan syariah supaya tegak di keluarga. Suami takut istrinya dengan meninggalkan auratnya, meninggalkan hijab fisik ataupun hijab sosialnya. Itulah mungkin yang terjadi. Bahkan suami sangat menjaga makanan-makanan, termasuk makanan halalan thayyiban yang menjadi program keluarga. Mudah-mudahan sebagai tema tadi, laki-laki yang bukan rijal ataupun laki-laki yang tidak hadir sebagai qawwam itu jauh dari kita. Auzubillah summa auzubillah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.